Kemudian yang kedua, kita baca dulu. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus sholatu wassalam al-amanatu wadiduha al-khiyanatu wadalilu ala dalika annahum law khanu bifi'lin muhramin au makruhin lakunna ma'murina bimisli dalika wala yasihu an nu'mara bimuhramin au makruhin. Sifat yang kedua bagi Rasul adalah Rasul wajib bersifat al-amanah, terpercaya dan terjaga. Amanah. Hati-hati pemahamannya jangan sampai keliru. Yang dimaksud amanah dalam konteks ini bukan dalam arti bahwa Rasul itu dapat titipan, kemudian titipan itu disebut amanat, dan amanat itu dipegang oleh Rasul, ya, dijaga. Bukan dalam arti itu. Kalau kita biasanya mengartikan amanah itu kan biasanya ketitipan. Sebetulnya bukan itu dalam konteks ini, ya. Yang dimaksud amanah dalam konteks ini adalah hifzu zawahirihim wa bawatinihim minat talabbusi bimanhiyin anhu. Jadi yang dimaksud al-amanah dalam konteks ini adalah para rasul ini wajib menjaga, ya, wajib terjaga baik zohirnya maupun batinnya dari perbuatan-perbuatan terlarang. Ya. Perbuatan-perbuatan terlarang, baik terlarang menurut syariat atau tercela menurut etika. Nah, ini harus kita clear dulu. Jadi yang disebut manhiyin anhu di sini, perbuatan-perbuatan terlarang, itu cakupannya sangat banyak, ya. Bisa dalam segi syariat, bisa dalam segi etika atau akhlak, moralitas. Makanya mohon maaf kalau saya secara pribadi mengartikan al-amanah itu punya integritas. Jadi wajib seorang rasul memiliki integritas moral dan intelektual. Menurut saya itu lebih sepadan, ya. Rasul itu harus punya integritas. Dirinya terjaga, ya, baik zohir batin dari melakukan apapun yang terlarang. Baik terlarang menurut syariat ataupun tercela secara etik. Nah, ini perlu kita clearkan. Nah, jadi menurut Syekh Nawawi Banten dalam penjelasan kitab Tijan, Rasul itu wajib maksum. Bukan hanya Syekh Nawawi, ya, seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Rasul itu maksumuna an jami'il ma'asi. Mereka terjaga dari segala macam perbuatan maksiat. Baik maksiat itu yang berkaitan dengan jasad, seperti misalkan zina. Ya, itu kan perbuatan maksiat yang berkaitan dengan jasad atau badaniyah, ya, lahiriah, seperti zina, minuman keras, ya, minum khamr, kemudian juga sombong, kemudian juga riya, ya, takabur, gitu, dan yang lainnya. Tuh. Dan yang batin, ya, mohon maaf, jadi Rasul terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat
yang berkaitan dengan batin seperti sombong, ria, ya, hasud, dengki, kemudian juga masih banyak ya, rendah diri, kemudian juga memandang rendah orang lain dan seterusnya. Nah, ini kan maksiat-maksiat yang berhubungan dengan batin. Nah, para rasul terjaga. Tidak mungkin ya, rasul berbuat seperti itu berdasarkan syarat. Kemudian juga para rasul ini terjaga, maksum dari perbuatan-perbuatan maksiat yang berkaitan dengan badaniyah. Seperti tadi yang saya sebut ya, zina, minum minuman keras, kemudian juga zolim, berbuat zolim, apalagi misalkan berbohong dan seterusnya. Nah, ini para rasul terjaga dari perbuatan-perbuatan itu. Mereka punya integritas yang sangat tinggi. Ya, mereka bisa menjaga dari perbuatan-perbuatan itu. Kenapa kok bisa begitu? Karena apa? Karena dilanjutkan oleh mu'allif, argumen kewajiban rasul bersifat amanah adalah seandainya para rasul itu berkhianat, seandainya para rasul itu berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau berani melakukan hal-hal yang tercela menurut etika, maka musababnya maka sama saja kita diperintahkan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan para rasul ini berkhianat dalam arti berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan tercela menurut etika, berarti sama saja kita juga diperintah, ya, kita sebagai umatnya sama saja kita diperintah untuk melakukan hal yang sama. Berani melakukan zina, berani melakukan berkata bohong, berani hasud dan seterusnya. Berarti kita sama saja dong. Sementara di sisi lain ada qodiyah kubro yang lain, ada proposisi lain. Itu. Karena apa? Karena mengapa demikian? Karena kita sudah ditetapkan sebagai umatnya, kita diperintah untuk mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasul. Dalam Al-Quran kan sangat banyak ya, firman Allah yang mengatakan, ya, yang menetapkan bahwa kita memang harus ikut Rasul. Apapun yang dilakukan Rasul, ya kita harus ikuti. Apapun itu. Kecuali yang memang ada dalil kehususan bagi Rasul, ya itu jangan diikuti. Ya. Jadi mohon maaf, Rasul itu panutan, Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, semuanya harus kita ikuti. Ya, nilai-nilai perbuatan Rasul harus kita ikuti, kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Tapi tentu saja tidak seluruhnya. Ada beberapa yang memang menjadi khususiatir Rasul, khusus bagi Rasul. Seperti poligami sampai 9 itu kan khusus, ada dalilnya. Ada hadis sahihnya yang mengatakan bahwa gak boleh umatku, kata Nabi, kata Rasul, menikah sampai 9, hanya dibatasi sampai 4. Itu khususnya. Ya. Atau masih dikecualikan nih,
kita mengikuti Rasul dalam seluruh perbuatannya kecuali yang bersifat jibiliyah, atau ya, jibili itu watak fisik alamiah. Seperti mana? Ya, seperti jalan Rasul, cara jalannya seperti apa. Nah, itu nggak mesti diikuti. Ya, atau misalkan cara berkedip Nabi seperti apa, itu kan jibili namanya. Itu nggak mesti kita ikuti. Itu. Atau misalkan cara duduk Nabi seperti apa. Nah, itu nggak mesti kita ikuti. Jadi kalau mau kita bikin rumusan, apapun yang dilakukan Rasul itu oleh umatnya harus diteladani, harus diikuti, kecuali dua. Satu, yang memang ada dalil khususiyah bagi Rasul, khusus bagi Rasul, tidak diperbolehkan kepada umatnya. Dan yang kedua, dalam hal-hal yang bersifat jibiliyun. Jibiliyun itu watak alamiah fisik. Ya, watak alamiah fisik gitu. Misal cara berkedip Nabi, cara jalan Nabi, bagaimana Nabi melangkah. Nah, itu kan jibili semua. Atau misalkan, mohon maaf, misalkan Nabi Muhammad berkulit putih, kemudian kita ikuti saja, kita kulitnya agak hitam-hitam dikit, kita rubah agar lebih putih biar kayak Nabi. Ya nggak mesti, itu jibili. Ikuti apapun dari Rasul yang bersifat syar'i dan bersifat etik. Ikuti itu. Kalau yang khususnya nggak mesti. Nah, sudah menjadi ketetapan bahwa dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berisi perintah tentang ikuti para Rasul. Ya. Yang paling masyhur, yang paling terkenal ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kan gitu. Jadi kata Allah, Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Ini kan perintah dari Allah ini. Perintah dari Allah agar Nabi Muhammad bilang kepada umatnya. Bilang apa? Bilang gini, kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Itu kan perintah dari Allah dalam Al-Quran. Sudah menjadi ketetapan. Nah, ketika ini sudah menjadi ketetapan syar'i, kita harus mengikuti Rasul. Kalau misalkan Rasulnya mengerjakan maksiat, ya, kalau misalkan Rasulnya berani melakukan hal-hal terlarang menurut syariat atau hal-hal tercela menurut etika, maka sama saja umatnya pun diperintah hal yang sama. Nah, ini kan nggak logis gitu, nggak logis dan nggak mungkin. Masa iya sih, kan kita harus nurut sama Rasul. Kalau ini sudah menjadi ketetapan, ya berarti Rasulnya apa yang harus, siapa orang yang harus kita ikuti, berarti betul-betul orang yang punya integritas yang tinggi. Nggak mungkin Allah memerintahkan untuk mengikuti seseorang yang suka berbuat terlarang atau kadang-kadang berbuat terlarang. Itu nggak mungkin. Ya. Mana mungkin Allah memerintahkan seperti itu. Nah, inilah argumen kewajiban sifat al-amanah bagi para Rasul. Ya, Rasul itu pasti amanah. Pasti terjaga dari segala perbuatan dosa. Menurut syara. Bahkan menurut para ulama, Rasul juga terjaga dari hal-hal yang
yang berpotensi menurunkan muruahnya sebagai rasul. Seperti misalkan makan sambil jalan-jalan. Nah, itu sampai segitunya ya. Kemudian misalkan Nabi keluar rumah telanjang dada. Itu nggak mungkin, karena secara syariat Rasul itu tauladan. Kalau kadang-kadang kelihatan melakukan hal-hal yang berpotensi menurunkan muruahnya, menurunkan wibawanya sebagai nabi, ya itu nggak mungkin. Jadi betul-betul Rasul itu punya integritas yang tinggi, ya, terjaga dari melakukan hal-hal yang terlarang dan tercela. Itu. Itu yang kedua. Jadi susunan argumennya, ya, susunan argumennya berarti wajib bagi Rasul bersifat amanah, terjaga dari segala macam perbuatan tercela dan terlarang. Lawannya adalah al-khiyanat. Al-khiyanat berarti berani melakukan perbuatan-perbuatan terlarang dan tercela. Argumennya apa? Argumennya, jika Rasul berani berkhianat, jika Rasul berani berbuat perbuatan terlarang atau tercela, maka sama saja kita sebagai umatnya juga diperintah untuk melakukan hal-hal terlarang. Karena sudah menjadi ketetapan kita sebagai umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti Rasul. Itu sudah menjadi ketetapan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sifat wajib bagi Rasul yang ketiga adalah sifat tabliguma umiru bitablighihi. Kita sering membahasakan tablig. Ya. Tablig dalam konteks ini berarti Rasul, ya, seluruh Rasul itu wajib menyampaikan apapun yang diperintahkan untuk disampaikan. Ya, tadi kan sudah disampaikan di awal bahwa Rasul adalah insanun uhiya ilaihi wa umiro bitablighihi. Rasul itu manusia yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan itu menjadi sebuah kewajiban. Wajib secara syarat. Gak mungkin Rasul menyembunyikan risalah, ya, menyembunyikan wahyu dari Allah untuk disembunyikan. Gak mungkin. Allah memerintahkan untuk menyampaikan, tapi kemudian Rasul menyembunyikannya, itu gak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kenapa demikian? Kan diperintah untuk menyampaikan. Nah, lawannya adalah sifat kitman. Lawan dari sifat tablig adalah kitman. Kalau tablig tadi menyampaikan apapun yang diperintah untuk disampaikan, kalau kitman menyembunyikan. Allah memerintahkan malah disembunyikan, tidak di forward, ya, tidak diteruskan kepada umatnya. Ini mustahil. Itu. Apa dalilnya? Apa argumen bahwa Rasul wajib disifati tabligh? Ya. Apa dalilnya Rasul menyampaikan apapun yang diperintahkan untuk disampaikan? Ini. Sebelum ke situ, saya ingin menyampaikan ini. Sebetulnya, ya, ini agak ke samping sedikit.
setiap wahyu itu yang diturunkan kepada Rasul, menurut Syekh Nawawi ya, itu kan ada 3. Ada yang memang diperintah untuk disampaikan kepada umatnya. Ada yang diperintah untuk menyembunyikannya. Ada yang bisa dipilih. Ya, jadi wahyu diturunkan oleh Allah kepada Rasul ya, atau risalah atau visi kerasulan itu dari Allah wahyu turun kepada Rasul itu nanti menurut Syekh Nawawi Banten ada 3 jenis. Ada wahyu yang memang harus disampaikan kepada umatnya, harus di-forward. Ada lagi wahyu yang harus disembunyikan. Ada lagi wahyu yang memang bisa dipilih, mau disampaikan boleh, mau disembunyikan juga boleh. Nah, kalau yang harus disampaikan itu sebagaimana syariat yang kita terima hari ini. Ya, kewajiban sholat, kemudian akidah-akidah, misalkan tentang malaikat, tentang hari akhir, itu semuanya wajib disampaikan. Ya. Ada lagi yang wajib disembunyikan, seperti mana? Seperti misalkan tentang mugoyabat. Itu mugoyabat itu hal-hal yang gaib. Ya. Hal-hal yang tidak bisa diterka. Seperti misalkan tentang kapan kiamat, kapan kematian seseorang, ya. Kemudian apa yang akan terjadi esok hari, itu mugoyabat semua. Nah, hal-hal yang mugoyabat, ya, mungkin ya, ini mungkin Rasul juga tahu, mungkin ada kemungkinan para Rasul tuh tahu mugoyabat itu, kapan kiamat, kapan seseorang akan meninggal, apa yang akan terjadi esok lusa, itu kemungkinan tahu, ya, kemungkinan tahu. Tapi kemudian ya kalau dengan teori yang dari Syekh Nawawi tadi, karena ini harus disembunyikan, maka ya tidak disampaikan. Biar itu menjadi misteri, ya. Karena kalau dibukakan, kalau disampaikan kepada umat hal-hal yang mugoyabat tadi, ini justru berpotensi tidak bagus ya terhadap keimanan seseorang. Itu makanya ya memang harus disembunyikan. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita ketahui ya terkait wahyu turun kepada Rasul itu dalam berbagai bentuk ya. Menurut pendapatnya Syekh Nawawi Banten. Nah, argumennya apa? Para Rasul itu wajib menyampaikan apapun yang diperintah untuk disampaikan. Bahwa lau katamu syai'an mimma umiru bitablighihi lakunna ma'murina bikitmanil ilmi. Seandainya Rasul menyembunyikan, seandainya Rasul tidak menyampaikan wahyu dari Allah yang harusnya disampaikan, berarti itu sama saja kita sebagai umatnya juga diperintah untuk menyembunyikan ilmu. Ya. Sekali lagi, seandainya Rasul menyembunyikan atau tidak menyampaikan apa yang diperintah Allah untuk disampaikan kepada umatnya, maka kita sebagai umatnya juga diperintah untuk menyembunyikan ilmu. Nah, kemudian bagaimana hukum menyembunyikan ilmu? Mu'alif melanjutkan wala yasihu annu marobihi li'anna katimal ilmi mal'unun. Tidak sah, tidak benar secara syariat kita diperintah untuk menyembunyikan ilmu. Itu nggak benar secara syariat. Jadi ajaran
ada ajaran yang betul-betul melarang kita untuk menyembunyikan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran secara tekstual, secara jelas itu berfirman bahwa kalau tidak salah ini surah Al-An'am ya, kalau tidak salah. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apapun yang telah aku turunkan, kata Allah. Ya. Menyembunyikan apapun yang ada dalam Alkitab, dalam Al-Quran, dalam kitab suci. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Maka orang-orang itu adalah orang-orang terlaknat. Artinya dari sini kita menemukan qodiyatul kubro, kita menemukan proposisi besar bahwa kitmanul ilmi ya, atau menyembunyikan ilmu atau tidak menyampaikan apa yang harusnya kita sampaikan itu merupakan perbuatan terlarang. Allah melaknat. Oleh karena itu secara syariat ya, secara syariat syar'an tidak mungkin Rasul menyembunyikan wahyu. Tidak mungkin Rasul menyembunyikan sesuatu yang harusnya disampaikan kepada umatnya, yang itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil syar'an. Ya, karena sudah ada ketetapan bahwa orang yang menyembunyikan ilmu itu terlaknat. Ya. Nah itu sifat yang ketiga. Ya. Kemudian sifat terakhir, ya. Jadi tadi sifat yang ketiga, kembali lagi sedikit, sifat yang ketiga itu adalah wajib bagi Rasul sifat tabligh. Ya, kita sering kali menyebutnya sifat tabligh. Kalau lengkapnya tablighu ma umiru bitablighihi. Dan mustahil bagi Rasul sifat kitman, ya, lawan dari tabligh. Kemudian sifat terakhir, sifat wajib terakhir bagi Rasul, kita baca terlebih dahulu. Wa yajibu fi haqqihim alaihim salatu wassalam al-fatanah wa didduha al-biladah. Wa dalilu ala dhalika annahu lawintafat anhumul fatanah lama qadaru ayyuqimu hujjatan alal khasmi wa huwa muhalun li'annal qur'ana dalla fi mawadi'a katsiratin ala iqamatihim al hujjata alal khasmi. Sifat wajib bagi Rasul yang keempat, yang terakhir adalah sifat fatonah. Fatonah itu seringkali dipadankan kalau di bahasa Indonesia dengan cerdas. Fatonah itu cerdas, cakap, kemudian cendikia, ya, cakap, cendikia, cerdas. Ya pokoknya yang begitu-begitulah. Zakiyun, zaki. Ya, kalau orang Sunda bilang calakan, cerdas, cendikia, ya, pinter dan seterusnya. Pokoknya kualifikasi tentang kecerdasan kumpul semua di Rasul. Loh kok kenapa begitu? Nah, sebelum ke situ kita harus sampaikan dulu definisi fatonah dalam konteks di sini ya. Nah,
Menurut Syekh Nawawi Banten dalam syarah kitab Tijan, di sini disebutkan bahwa yang dimaksud fatonah di sini adalah at-tayaqquz li ilzamil khusumi wa ibtalid da'awihim al-batilah. Jadi yang dimaksud al-fatonah di sini adalah dalam konteks para rasul ini cerdas, mampu, cakap dalam menyampaikan risalah, dan risalah itu kemudian diakui oleh musuh, dan juga pengakuan-pengakuan musuh tersebut juga ditolak oleh Rasul. Jadi sifat fatonah bagi Rasul itu diartikan sebagai kemampuan yang khas bagi Rasul dalam menyampaikan visi, menyampaikan risalah kenabiannya kepada musuh. Ya. Musuh juga dalam tanda kutip kalah, nggak bisa melawan lagi. Istilahnya kalau misalkan adu argumen itu musuh pasti kalah. Ya. Kemudian Rasulnya menang. Ya. Dan pengakuan-pengakuan musuh juga mampu dibatalkan, mampu dipatahkan oleh para rasul. Nah, kualifikasi seperti ini kan tidak mungkin dimiliki oleh seorang yang cerdas. Orang yang mampu mengalahkan dalam tanda kutip ya, kalau dalam ilmu debat, kalau dalam ilmu mujadalah itu kan ilmu munazoroh ya, itu ada skill khusus ya, ada kecerdasan khusus bagaimana agar si lawan diskusi ini mengakui apa yang kita katakan, membenarkan apa yang kita katakan. Bukan hanya itu, seorang yang cerdas juga mampu menolak atau mematahkan argumen-argumen dari lawan diskusinya. Dan ini gak mudah. Tidak mudah bagi seseorang punya kualifikasi seperti itu. Hanya orang-orang yang diberi kecerdasan tingkat tinggi yang punya kemampuan itu. Ya. Nah, dalam hal ini Rasul. Rasul itu wajib bersifat fatonah. Ya. Rasul wajib aklan. Wajib secara akal Rasul itu cerdas, cakap, cendikia, ya, calakan dan seterusnya. Karena apa? Karena Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah. Kalau risalah ini ditolak di tengah jalan, ini nggak akan apa? Ya masa sih Allah ngutus seseorang tapi utusannya biasa-biasa aja? Itu kan nggak logis. Allah ngutus seseorang kepada umat manusia pasti sudah dibekali dengan kecerdasan yang sangat luar biasa. Yang disebut al-fatonah tadi. Cerdik, cendikia. Ya. Dan indikator yang paling khususnya adalah yang dimaksud al-fatonah tadi itu, Rasul punya kemampuan yang luar biasa untuk dalam tanda kutip mengalahkan musuhnya. Dan argumen yang dibangun oleh musuhnya juga mampu dengan mudah dipatahkan oleh para rasul. Inilah yang pengertian fatonah yang lebih khusus. Jadi bukan hanya cerdas banyak hafalan, bukan hanya cerdas ketika menjawab pertanyaan, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah fatonah, cerdas, mampu mengalahkan musuh, dan musuh pun mampu dipatahkan argumennya oleh para rasul dalam konteks menyampaikan risalah. Tuh. Logika kita pasti bilang, ya nggak mungkin lah seorang utusan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi modalnya pas-pasan, ya nggak mungkin. Ya. Apalagi yang utusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Masa iya? Masa iya Allah mengutus orang yang biasa-biasa aja? Kamu nggak mungkin lah. Pasti Allah mengutus orang yang
yang punya kualifikasi di atas rata-rata. Punya kualifikasi yang sangat luar biasa. Makanya saya pernah menemukan sebuah pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nabi itu, meskipun para nabi dan rasul ini basyarun, manusia biasa, tapi beliau punya kelebihan. Beliau sama ya, diberi akal seperti manusia biasa, tapi ada akal khas yang dimiliki oleh Rasul yang disebut al-hadsu, pakai sin ya, al-hadsu, ha kecil, dal dan sin, al-hadsu. Al-hadsu itu lebih dimaknai akal suci, nggak seperti akal kita, akal manusia biasa. Kalau akal manusia biasa itu banyak terjadi, akal manusia biasa itu terpengaruh oleh apa yang kita lakukan. Kalau orang setiap hari melakukan kejelekan, biasanya akalnya juga akan membenarkan. Itu akal yang biasa itu. Tapi kalau al-hadsu, akal suci itu berarti akal yang tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Suci betul. Bahkan kalau dalam konteks filsafat Islam kan disebutkan dalam runtutan teori akal 10 itu, ya, emanasi akal 10 itu, bahwa teori kenabian itu bisa dirasionalisasi bahwa para rasul dan para nabi ini merupakan orang yang mampu kontak, mampu ittisal dengan akal 10. Siapa akal 10 ini? Jawabannya Jibril. Ya. Jadi maksud akal 10 ini Jibril. Ya. Jadi para nabi, para rasul ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-hadsu tadi, akal suci, dan akal suci ini mampu kontak dengan akal ke-10 dalam runtutan al-faid, emanasi yang ukulul asroh itu. Jadi bisa kontak dengan akal 10. Oleh karena itu, berdasarkan teori ini, kalau misalkan ada orang seperti kita ngaku-ngaku bertemu Jibril, itu dari awal sudah bohong. Ya. Karena kita nggak diberi kelebihan itu. Hanya para nabi dan rasul yang memiliki al-hadsu, akal suci ini, yang bisa kontak dengan akal 10. Dan kemudian kontak akal 9 dan seterusnya sampai ke akal-akal yang pertama tadi. Nah, inilah yang menurut konteks dalam hal ini, bahwa jadi fatonah kecerdasan para rasul itu bukan kaleng-kaleng, bukan main-main, tapi betul-betul kecerdasan yang sangat luar biasa. Karena para rasul diamanahi mengemban tugas yang sangat berat, yaitu menyampaikan risalah kenabian, risalah tauhid, dan seterusnya. Makanya harus dibekali dengan kecerdasan yang sangat luar biasa. Nah, terakhir ya, setelah selesai sifat wajib dan mustahil tadi, bisa kita simpulkan terlebih dahulu bahwa sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, yaitu sidik, lawannya adalah al-kidz, ya. Kemudian kedua adalah sifat amanah, ya, terjaga dari perbuatan terlarang dan tercela. Lawannya adalah al-khianat. Kemudian sifat tabligh, yang berarti menyampaikan apapun yang diperintah untuk disampaikan kepada umatnya. Lawannya adalah kitman, menyembunyikan ilmu. Dan terakhir sifat fatonah. Sifat fatonah adalah sifat yang berarti kecerdasan, kecerdikan, ya, cendikia dalam konteks menyampaikan risalah. Dan lawannya adalah al-biladah. Biladah itu ya tidak cerdik, tidak cerdas, bodoh, ya. Atau orang kita bilang lemot lah. Gak mungkin Rasul itu lemot tuh, gak mungkin, ya. Sangat cerdik gitu. Yang terakhir sifat jaiz, ya. Sifat jaiz berarti artinya di sini sifat yang boleh ada, boleh tidak dalam diri Rasul. Kita baca sedikit. Wal jaizu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam al-a'radul basyariyah allati la tu'di ila naqsin fi maratibihim aliyah kal marad
wa nahwihi. Wa dalilu ala dalika musyahadatuha bihim alaihimus salatu wassalam. Nah, terakhir sifat jaiz. Sifat jaiz berarti diartikan sifat yang mungkin ada dan mungkin tidak dalam diri Rasul. Rasul boleh saja disifati sifat ini dan boleh saja tidak disifati oleh sifat ini. Nah, sifat jaiz bagi Rasul hanya satu. Ya. Tadi yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1, jadi 9. Yang satu ini apa? Yaitu al-a'radul basyariyah allati la tu'di ila naqsin fi maratibi. Al-a'rad al-basyariyah, sifat-sifat kebaruan kemanusiaan. Bahasanya disederhanakan saja. Sifat jaiz bagi Rasul adalah melakukan sifat-sifat manusiawi. Sifat-sifat manusiawi ini ya jaiz bagi Rasul. Rasul suka makan, minum, tidur, berhubungan suami istri dengan ikatan nikah, dan seterusnya. Nah, ini kan sifat jaiz semua. Rasul pergi ke pasar, Rasul dagang, Rasul beli, Rasul ngobrol. Ini kan semua sifat-sifat manusiawi. Ya. Watak alamiah manusia semuanya. Ya sama, Rasul juga sama. Makanya kan kita dalam Al-Barzanji itu Muhammadun basyarun. Ya Nabi Muhammad itu sebagai representasi Rasul, ya basyarun. Basyar itu ya makhluk biologi seperti kita, suka makan, suka minum, tidur, istirahat, suka kecapean, ya. Kalau suka sama lain jenis, ya itu manusiawi. Rasul juga suka ke pasar, suka dagang, beli, ya, suka mandi dan sebagainya.